Oke, untuk soal UAS AKBI ini ada 3 soal. Yang pertama soal wajib, itu mirip sama yang S74. Kemudian ada 2 soal pilihan, soal yang nomor 2 ini mirip L85. Satu lagi nomor 3 itu mirip S13-5. Untuk yang di soal wajib ini mirip di S74. Jadi lanjut aja langsung ke gimana cara mengerjakannya. Di S74 ini kita bisa ngelihat ada 2 departemen pemotongan dan departemen perakitan. Di pasif sendiri bilang kalau misalkan di UAS ini nanti itu kemungkinan akan hanya ada satu departemen, baik itu ya departemen pemotongan ataupun departemen perakitan. Jadi di sini ya aku kasih tahu juga gimana cara pengerjaannya di 2 departemen, ini departemen pemotongan, ini departemen perakitan. Dalam ngerjain ini kita mungkin udah tahu ya, kayak ada 3 poin yang harus kita kerjakan. Yang pertama data unitnya, diambil dari atas ini, yang di atas ini. Terus biaya yang dibebankan diambil dari sini. Kemudian biaya dipertanggungjawabkan. Oke, untuk yang pertama ini aku sengaja kasih template seperti kayak gini ya, seperti laporan biaya produksinya langsung, karena nanti di UAS-nya mungkin lembar kerjanya akan seperti ini. Jadi dia berapa persen buat PB, TKL, dan BOP. Oke, kita masuk ke soalnya aja nih, S74. Pertama yang perlu kita perlukan adalah menentukan data unit, yang dimana diambil dari persediaan awal, terus dimulai saat periode ini, ditransfer ke departemen perakitan, persediaan akhir sampai ke hilang dalam proses. Persediaan awal diambil dari biasanya ya, untuk departemen potongan 5.000 dan 20.000 untuk jumlah unit yang dimulai di departemen pemotongan selama periode berjalan. 5 tambah 20 sama dengan 25.000. Terus kita ambil dari yang ditransfer ke departemen perakitan. Jumlah unit ditransfer dari departemen pemotongan ke departemen perakitan sebesar 18.000. Terus yang persediaan jumlah unit yang ditransfer ke barang jadi jumlah unit cacat dalam proses selama periode berjalan sebesar 3.000. Hilang dalam proses atau cacat 3.000. Terus persediaan akhir 4.000. Dijumlahkan 18.000 tambah 4.000 tambah 3.000 sama dengan 25.000. Nah, untuk yang di sini itu adalah persenan dari BB, TKL, dan BOP. Pertama kita ambil dari persen akhir. Persen akhir diambil dari sini. Nih, departemen potongan 100% selesai untuk bahan baku, 60% selesai untuk biaya tenaga kerja dan overhead pabrik. Jadi 100% untuk bahan baku, 60% untuk TKL dan biaya overhead pabrik. Sedangkan untuk hilang dalam proses 100%, 90%, 9% yang diambil dari ini. Unit diinspeksi pada tingkat penyelesaian 90% di departemen pemotongan. Bahan baku ditambahkan di kedua departemen sebelum inspeksi. Jadi ibaratnya bahan baku itu masuk duluan sebesar 100%, dan setelah diinspeksi 90% di departemen pemotongan. Ibaratnya bahan baku ini masih 100% dan TKL dan BOP-nya itu 90%. Jadi berpengaruh ke TKL dan BOP sebesar 90%. Jadi kita langsung tulis di sini tuh di template-nya itu berarti untuk laporannya BB 100%, TKL 90, BOP 90. Ini masih belum dikalkulasikan ke 3.000 ya. Ini cuma persenan tok. Terus lanjut ke biaya dibebankan ke departemen. Ketika masuk ke biaya, kita berfokus kepada sini. 1260, 789, 1789, 32, 36240, 10761, 21311. Ini ditambah persen awalnya jadi 3838. Terus BB-nya 36240, 10761, 21311, totalnya 68312. Ini total biaya di depan departemen perkalian antara pertambahan antara ini ditambah ini sebesar 72150. Ketika udah dapat biaya di depan ke departemen, kita mencari unit ekuivalennya untuk ditaruh di sini. Pertama itu cari unit ekuivalennya. Ini transfer sebesar 18.000, diambil dari sini 18.000 nih. Terus persediaan akhir diambil dari 4.000 ini. Karena bahan baku sebesar 100%, maka 4.000 ya tetap 4.000. Sedangkan kalau 4.000-nya sedangkan TKL sama BOP kan 60%.
Berarti 4.000 dikali 60% sebesar 2.400. Sama seperti barang cacat, 3.000 100% untuk bahan baku berarti 3.000. Sedangkan untuk TKL dan BOP 90%, maka 2.700 ditambah 2.700. 2.700 dan 2.700. Setelah ketemu transfer sembilan akhir barang cacat, ditambah semua menghasilkan unit ekuivalen untuk BB, TKL, dan BOP. Ini dimasukkan ke sini. 5.000, 23.100, 23.100. Udah ketemu unit ekuivalennya, maka total biaya BB ini dibagi dengan ini, menghasilkan $150. 10 minus 1 dibagi ini, menghasilkan $0,50. 21.311 dibagi ini, menghasilkan $1. Jadi ketika dijumlahkan, totalnya $3. Oke. Terus kita masuk, ketika sudah ketemu unit ekuivalen, tarif juga, total tarif, kita masuk ke biaya yang dipertanggungjawabkan. Ditransfer ke Departemen Perakitan 18.000 karena 100% selesai, karena kan ditransfer ke Departemen Perakitan, jadi selalu 100%. Biayanya diambil dari sini, 3 unit total tarif. Terus 18.000 dikali 3 sama dengan 54.000. Terus kita masuk ke barang cacat yang dibebankan ke overhead pabrik. Ada BB, TKL, BOP, BB dan barang dalam proses pembelian akhir ada BB, TKL, BOP. Untuk di sini barang cacat yang dibebankan ke overhead pabrik, kita ambil dari yang barang cacat 3.000. Di sini 3.000 ini. Nih, barang cacat dalam proses nih. Ini langsung dimasukkan ke dibebankan ke overhead pabrik 3.000, 3.000, 3.000. Persenannya juga kita ambil nih. 190, 90. 190, 90. Terus tarifnya diambil dari sini 150, 050, $1. Terus ini dikalikan ini, 4.500. Ini dikalikan ini, 1.350. Ini dikalikan ini 2.700. Totalnya 8.550. Terus barang dalam proses persediaan akhir diambil dari 4.000. 4.000 diambil dari sini. Persenannya juga diambil dari 160, 60, 4.000. 160, 60. 4.000. Terus tarifnya juga sama seperti ini, 150, 050, $1. 4.000 kali 100 kali 150, 6.000. 4.000, 60, 050, $1 juga. Terus dikali 6.000, 1.200, 1.400, totalnya adalah 9.600. Jadi total biayanya ini dikalikan ini 54.000, terus penjumlahan antara ini 8.550, 6.1.200, 2.400, 6.600, totalnya adalah 72.150. Jadi sama seperti yang dibebankan ke departemen 72.150, 72.150. Ini untuk yang departemen pemotongan. Jadi data unit dulu, terus biaya yang dibebankan ke departemen, ada persediaan awal, terus biaya ditambahkan pada berjalan. Jadi yang pertama itu fokusnya adalah pertama ini. Terus kemudian tentunya data biaya ini ya, 2 ini. Terus sudah ketemu, kita cari unit ekuivalennya. Dari transfer persediaan akhir sama barang cacat diambil dari sini, persennya diambil dari sini, hasilnya ada 25.000, 23.100, 23.100, ditaruh ke unit ekuivalen sini untuk dibagi dengan ini 36. Hasilnya ini, hasilnya $3 untuk tarif, total tarif. Setelah masuk ketemu unit ekuivalen juga tarif, kita masuk ke biaya yang dipertanggungjawabkan. Di departemen pertama ini ibaratnya ada ditransfer ke Departemen Perakitan karena kita transfer ke departemen selanjutnya. Terus barang cacatnya kita masukkan dibebankan ke overhead pabrik. Terus barang dalam proses di persediaan akhir kita masukkan ke diambil dari persediaan akhir ini. Jadi berfokus pada persediaan akhir dan hilang dalam proses 4.000 dan 3.000. Di sini untuk barang cacat, di sini untuk persediaan akhir. Dikalikan dengan persenan yang ada di sini. Dan dikalikan dengan tarif yang ada. Terus totalnya ditambah dengan total biaya ini, hasilnya 72.150. Oke. Itu departemen pemotongan. Terus kita lanjut ke departemen kedua, departemen perakitan. Sama halnya seperti departemen sebelumnya, kita perlu data unit juga, diambil dari yang atas di atas soalnya ini 4.000, 18.000, 17.000, 1.000 sama 4.000. 4.000 persediaan awal, kita bisa lihat 4.000 persediaan awal, 18.000 untuk yang dimulai saat periode,
yang ditransfer sebesar 17.000, persediaan akhirnya sebesar 4.000, yang barang cacatnya sebesar 1.000. Karena tidak ada ketentuan untuk Departemen Perakitan, maka barang cacatnya sebesar 100% semua. Sedangkan untuk persediaan akhir, oh iya aku belum masih tahu ya. Tadi kan di persediaan akhir kenapa ketemu itu kan diambil dari sini kan 100% untuk di Departemen Pemotongan 100% selesai untuk bahan baku, 60% selesai untuk biaya tenaga kerja dan overhead. Kalau perakitan 80% selesai untuk bahan baku, 20% selesai untuk biaya tenaga kerja dan overhead, 20%. Jadi ya totalnya 4.000. Belum dikalikan, belum dikalkulasikan, cuma kita naruh persenannya tuh di sini. Udah ketemu data unitnya, masuk ke biaya yang dibebankan ke departemen. Pertama persediaan awal diambil dari data-datanya di sini. 12.000 di sini ya. 12.000 38028 3356 5034. Ini 12.000 3808 3356 5034 di total di sum hasilnya 58418. Untuk BDS ini tuh maksudnya biaya departemen sebelumnya ya. Biaya departemen sebelumnya. Nah, ini 54.000 ini diambil dari sini. Nah, ini. Tapi kalau di soalnya itu hanya menyuruh Departemen Perakitan, kata Pak Asif kemarin tuh sebenarnya data biaya departemen sebelumnya itu udah ada 54.000. Ini beda sini biaya departemen sebelumnya ya. Jadi kalau di soalnya itu misalkan kita disuruh nyari di Departemen Perakitan atau departemen kedua, itu udah ada muncul biaya departemen sebelumnya. Jadi kita ini nggak perlu nyari. Tapi kalau misalnya kita disuruh nyari dua-duanya, itu diambil dari yang ini, barang cacat ditransfer ke Departemen Perakitan. Biayanya sebesar 54.000. Terus 163372 diambil dari sini, 163372 BB tenaga kerjanya 15444, overheadnya 23166. Ditambah terus ini total biaya yang di periode berjalan ditambah dengan total biaya di persediaan awal. Hasilnya sebesar 314.400. Udah ketemu total biaya yang dibebankan ke departemen, kita perlu mencari unit ekuivalennya sama kayak tadi. Bedanya di sini ada BDS, biaya departemen sebelumnya. Ada kan biaya departemen sebelumnya. Terus ada seperti halnya BB, TKL dan BOP. Di sini ditransfer sebesar 17.000, biasa diambil dari sini. Masuk jadi sebesar 17.000 masuk ke BDS, BEB, TKL dan BOP. Persediaan akhirnya sebesar 4.000. BDS akan selalu 100%. Jadi kita masukin tinggal pindahin aja 4.000 ke sini, terus 1.000 juga ke sini untuk barang cacat. Terus kita ketemu BB sebesar 80% untuk persediaan akhirnya. Diambil dari sini tadi kan. 80% selesai untuk bahan baku, 20% selesai untuk biaya tenaga kerja dan overhead. 80 20 20 4.000 kali 80% sebesar 3.200, 40 kali 20% 800 dan 800. Nih. TTL dan BOP. Terus barang cacat sebesar 1.000 kan. 1.000 dan ini 100% semua karena tidak ada keterangan di inspeksinya atau belum di awal Departemen Perakitan, hanya ada di akhir proses perakitan. Ibaratnya untuk di awal itu masih belum. Jadi kita hanya perlu memasukkan 100% semuanya. Berbeda dengan yang tadi di Departemen Pemotongan 190-90 gitu kan. Oke. Udah ketemu 1.000 terus dijumlahkan seperti biasa, ketemu unit ekuivalen. Ini 22.000 untuk BDS, biaya departemen sebelumnya. BB-nya 21.200, 18.800, 18.800. Setelah itu kita masukkan unit ekuivalen ini ke sini untuk membaginya. Nih. 54.000 dibagi 22.000, $3. Terus ini bagi ini 9,50, 1544, ini $1, 2316, 1800, 150. Ini sebenarnya nggak segini hasilnya, tapi ini dibulatkan ke ini angkanya. Hasilnya nggak ini sebenarnya, tapi dibulatkan. Terus dibagi di total sebesar $15. Udah masuk $15, kita udah ketemu tarifnya sama
unit ekuivalen juga nih, udah ketemu tarif-tarifnya. Kita langsung masuk ke biaya dipertanggungjawabkan. Oke. Berbeda dengan departemen 1, biaya dipertanggungjawabkan cuman ada di sini tuh ditransfer ke departemen perakitan, terus barang cacat untuk overhead pabrik BPTK BOP, terus barang dalam proses pekerjaan akhir BPTK BOP. Berbeda sedikit dengan yang departemen kedua karena kita transfer ke persediaan barang jadi $17.100, $15 100% $15. Ini dikali ini 255.000. Terus ditransfer ke persediaan barang cacat gitu. Nah, $3 ini diambil dari soal. Kan ditransfer tadi ditransfer barang cacat sebesar 1.000 kan. Nih, barang cacatnya 1.000 nih. 1.000 kan. $3 ini diambil dari soal. Nih, di soalnya ada. Tetapi unit cacat yang ditemukan dari ruasan di departemen perakitan memiliki nilai sisa sebesar $3 per unit. Maka kita ambil $3 untuk dimasukkan ke sini. 1.000 dikali $3, 3.000. Oke. Beda dengan yang ini. Ini yang ditransfer ke departemen perakitan. Tapi untuk yang di sini perlu ditransfer ke barang jadi dan ke barang cacat. Dan keterangannya itu ada untuk biayanya biasanya di sini. Terus barang cacat dibebankan ke overhead pabrik, sama halnya seperti ini kan. Nah, itu. Tapi karena itu kita sudah ini ibaratnya mentransfer itu ke barang jadi, maka kita perlu mengurangi untuk membebankan ini ke overhead pabrik, kita perlu mengurangi antara biaya barang cacat 1.000 tadi, 1.000 dikali 100 dikali $15 ini $1.115. Biayanya itu kan ibaratnya dari total tarif dikalikan 1.000 kan, dikurangi nilai sisa, ibaratnya nilai dari barang cacat itu berapa gitu loh. Jadi kita perlu mengurangi antara biaya barang cacat dikalikan dengan total tarif, diambil total tarif sini, terus dikurangi dengan 1.000 dikali $3. $3 diambil dari sini nih, sama. 15.000 dikurangi 3.000 sama dengan 12.000. Oke. Ketika sudah menemukan barang cacat yang dibuat ke pabrik, sama halnya seperti sini nih, barang cacat yang dibuat ke pabrik, kita langsung ke barang dalam proses persediaan akhir. Barang dalam proses persediaan akhir. BDS diambil dari sini 4.000 nih. Kan persediaan akhir nih. BDS-nya 100%, 4.000 100%, BB-nya 80, TKL 20, BOP 20. 180, 20, 20. Dikalikan dengan total tarif yang diambil dari sini 395.115. 395.115 dikali ini 4.000, ini kali ini sebesar 12.000, 34.400, 800, 1.200, ini dijumlah menghasilkan 44.400. Terus untuk mencari total biaya yang bertanggungjawabkannya 255 tambah 3 tambah 12 tambah 4 400 sebesar 314.400. Ini sama dengan ini, jadi balance antara total biaya departemen ke departemen, dibebankan ke departemen, terus total biaya dipertanggungjawabkan juga 314.400, jadi balance. Nah, ketika sudah kita menemukan biaya-biayanya, data-datanya, maka kita perlu menjurnal akan biaya-biaya tersebut. Untuk jurnal yang pertama di departemen pertama, kita mentransfer sebesar 54.000. Terus biaya yang dibebankan ke overhead pabrik itu 8.550, maka kita perlu masukkan ke sini 54.000 untuk debit ke biaya departemen perakitan karena kita mentransferin ke departemen perakitan. Terus barang cacatnya itu masuk ke Pandali overhead pabrik sebesar 85.50 dan dari sini. Terus kreditnya ibaratnya kita itu kan dari departemen pemotongan kan, ini ibaratnya itu sudah keluar barang dalam prosesnya dari departemen pemotongan, maka kita perlu kredit. Jadi 54.000 tambah 8550 sebesar 62.550 kreditnya. Dan untuk jurnal yang di departemen kedua, ini departemen pertama ya. Ini departemen kedua. Kita mentransfer ini ke persediaan barang jadi 255.000, maka persediaan barang jadinya debit 255.000. Terus kita mentransfer ini ke persediaan barang cacat 3.000, maka persediaan barang cacatnya 3.000. Terus pengendali overhead pabriknya 12.000 diambil dari sini. Sama kayak yang departemen utama tadi, 12.000. Maka yang keluar karena kita mentransfernya ke barang jadi, barang cacat dan pengendali overhead pabrik, maka ibaratnya kita sudah memproses dan mengeluarkan itu untuk barang jadi, barang cacat dan barang overhead pabrik atau pengendali overhead pabrik. Maka barang dalam proses departemen perakitan keluar 270.000,
jumlah antara ini 255 tambah 3 tambah 12 270.000 itu untuk jurnalnya. Oke. Jadi yang membedakan adalah nanti itu antara departemen pertama dan departemen kedua itu adalah biaya dipertanggungjawabkannya, dan ada juga munculnya biaya departemen sebelumnya ini. Oke. Jadi mungkin teman-teman hafalin perhatikan di bagian sini sih menurutku, di bagian sini sama BDS ini di BDS departemen sebelumnya. Jadi perlu diperhatikan di sana, membedakan antara departemen pertama departemen kedua. Membedakannya adalah ketika sudah masuk ke departemen kedua itu biasanya kita mentransfer itu ke barang jadi, maka perlu kita masukkan seperti ini. Sedangkan kalau kita mentransfer ke departemen kedua, kita hanya perlu menghitung biaya dipertanggungjawabkan itu hanya kayak gini aja. Beda sama yang ini. Oke. Itu membedakan. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ini nomor 2 gampang sih menurutku, teman-teman juga udah bisa kayaknya. Tentang split of point itu mirip sama yang L85. Di sini ada produk ESC produknya, terus ada unit produksi, ada biaya pemrosesan statistik batas sama harga jual per unit. Kita tinggal masukkan ya. Pertama produk ESC, terus harga pasar final per unitnya itu sebesar 4,30, 660 sama $6. 430, 660 sama $6. Terus unit yang diproduksi sebesar 30.000, 15.000, 13.000. Nah, untuk menentukan harga pasar final itu kita mengkalikan antara 4,30 dengan 30.000. 129 129.000, terus 6,6 kali 15.000 99.000, 16 kali 13.000 sebesar 38.000. Terus yang di total sama dengan 306.000. Terus biaya pemesanan setelah split of point, ibaratnya nih biaya pemesanan setelah titik pisah batas 30.000 untuk yang E, yang S-nya 24.000, yang C-nya 27.000, di total sebesar 81.000. Terus harga pasar hipotesis, di sini harga pasar hipotesis. Ini pertama kita perlu mencari di soal nih. Di sini nih ada tulisan dari proses gabungan yang total biayanya sebesar 150.000. 150.000. Bentar. Kita sudah menemukan angka 150.000 untuk biayanya ya, proses gabungan. Maka kita setelah mencari biaya perusahaan setelah split off, maka kita perlu mencari harga hipotesisnya. Harga hipotesisnya adalah 129 dikurang 30 sama dengan 99.000. Terus 99 dikurang 24, 75, 78 dikurang 27 sebesar 51. Udah ketemu 225.000. Nah, setelah kita udah ketemu 225.000 ini, kan kita menemukan 150.000 ini kan. 150.000 ini. Maka kita perlu membagi antara 150 dibagi dengan 225 ini. 150 dibagi 225 0,66 sekian. Setelah dapat rasionya, maka 99 ini dikalikan dengan ini, totalnya 66.000. Begitupun dengan 75 dikalikan dengan ini, totalnya 50.000. Terus 51 dikalikan dengan 0,6 ini, hasilnya 34.000. Maka totalnya adalah 150.000 dan ini totalnya 225.000. Nah, terus itu biasanya di nomor 2-nya ada pertanyaan, asumsikan produk S dapat dijual di titik pisah batas harga $5,5. Apakah hal tersebut adalah ide yang bagus buat perhitungannya? Ini dia. Ibaratnya perbedaan pendapatan tuh 15.000 dikali yang untuk mana ya, Prof? Ini S 6,60 dikurangi 5,50 diambil dari sini 5,50. Itu menghasilkan 1,1 dikalikan 15.000, hasilnya 16.500. 16.500 biayanya 24.000 kan, biaya split of point-nya. Jadi 16.000 dikurangi 24.000 itu minus 7.500. Ibaratnya kita bisa mengurangi biayanya dengan keuntungan lebih banyak gitu loh. Jadi biaya yang dikurangi itu lebih kecil sebesar 7.500. Diambil dari 1,50 dikali 15.000 ini, terus 24.000 diambil dari sini untuk menghitung biaya pemrosesan setelah split off point-nya. Terus ternyata minus 7.500. Karena minus, ibaratnya kita bisa mengurangi biaya yang kita keluarkan dan
untung lebih banyak, maka lebih baik dijual saat split off point dibanding diproses lagi gitu. Oke, jadi kalau misalkan ini hasilnya minus, maka lebih baik dijual saat split off point. Berbeda dengan plus. Kalau plus berarti kita perlu menambah biaya lagi. Nah, untuk nomor 3 ini kemarin udah dijelasin sebenarnya sedikit. Itu bab 13. Yang paling concern dari teman-teman itu harus mengetahui bahwa ini hanya mengurangi saja, mengurangi untuk J1 dan J2. Kan kita tahu bahwa ada produksi P1, P2, J1, J2. P itu produksi 1, produksi 2. Departemennya ya, departemen produksi 1, produksi 2, dan jasa 1 dan jasa 2. Kita lihat di persenannya di sini. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah membuat template seperti total P1, P2, J1, J2, terus sebelum distribusi J1, distribusi J2 setelah distribusi. Terus kita perlu mencari rasionya juga. Sama halnya seperti, oh iya, sebelumnya kata pasif kemarin itu cuman ada metode langsung dan metode bertingkat. Nggak ada namanya metode simultan. Jadi kita hanya fokus ke metode langsung dan metode bertingkat. Nomor 1 ini metode langsung, nomor 2 ini metode bertingkat. Nah, gini. Yang harus teman-teman tahu adalah pertama kita sudah membuat template ini ya, total P1, P2, J1, J2, terus kita memasukkan totalnya kan di sini 65.000, maka di sini kita tulis 65.000. Terus untuk P1-nya sebesar 25.000, P2-nya 23.800, J1-nya 7.200, J2-nya 9.000. Seperti yang aku bilang, kita hanya perlu mengurangi bagian ini, J1 dan J2. Oke? Untuk mengurangi 7.200, maka kita perlu mengurangi sebesar ya 7.200 kan. Nah, disinilah perhitungan dilakukan. 7.200 dikalikan untuk P1 sebesar J1 P1 sebesar 40%. Nih diambil dari sini. J1 untuk P1 sebesar 40%. 40% dari 50%. 40% dari 40 tambah 50 sebesar 90. Maka rasionya untuk P1 J1 P1 40 90. Sedangkan untuk rasio P2 50. Ini kan 50. J1 P2 50 per 90. Maka 7.200 dikalikan 40 90. 7.200 dikalikan 40 90 hasilnya 3.200. 7.200 dikalikan 50 per 90 hasilnya 4.000. 3.200 sama 4.000 7.200. Ibaratnya yang kita keluarkan untuk P1 dan P2 totalnya sama seperti yang dikeluarkan di J1 sebesar 7.200. Perkalian antara 7.200 dikali 40 per 9 sama 50 per 9 untuk yang P2. Totalnya segini. Itu untuk metode langsung. Sama yang seperti J1, J2 juga seperti itu. Kita perlu mengurangi 9.000 ini dengan 9.000. Dan untuk rasionya, sama yang seperti J1, kita ambil dari 20% dan 40%. Berarti 40 tambah 20 sebesar ada 60%. Jadi untuk J2 ke P1, J2 nih, J2 ke P1 itu 20% kan, berarti 20 per 60. 20 tambah 40 ini 20 per 60. Kita hanya fokus ke di metode langsung itu ya, kita hanya fokus ke dua atas ini aja, persenan dua atas ini nih ya, untuk P1 dan P2 ya. Berarti 20% untuk P1, 20 per 60 untuk P1, 40 per 60 untuk P2. Nih 9.000 ini dikalikan dengan rasio ini 20-60 untuk P1 sebesar 3.000. 9.000 dikalikan 40 per 60 6.000. 3.000 tambah 6.000 9.000. Nah ini total biaya varat pabrik totalnya sebesar 65.000 ya. P1 nya 31.200, P2 nya 33.800. Oke, tinggal tambah aja ini, terus ini habis. Oke, untuk yang nomor 1. Nah, di S135 ini di metode bertingkatnya, karena ada pernyataan dimulai dengan departemen S2 gitu loh. Dimulai dengan departemen S2 atau J2 ibaratnya. Ini tipe sih orang ini, harusnya J2, departemen J2. Maka kita perlu membalik distribusi J1 ini dengan distribusi J2.
Oke. Karena bertingkat, maka kita perlu juga memasukkan persenan kita ke J1 loh. Dan persenan J1 ini diambil dari yang ini. J2 kan ada menyediakan biayanya ke J1 sebesar 40%. Berarti yang tadinya 20 per 60, 20 tambah 40 tambah 40 berarti 100 kan. Berarti persenannya adalah 20. Nih, yang membedakan antara langsung dan bertingkat, kalau langsung itu rasanya cuma ada dua nih, 40 90, 50 90, 20 60, 40 60. Hanya memakai bagian yang atas saja. Nih, yang atas ini dua. Sedangkan untuk bertingkat, dia itu memerlukan 3 rasio. Jadi ibaratnya kita menambahkan satu rasio lagi, diambil dari ya antara 40 50 10, kalau enggak 20 40 40. Karena kita memulainya di J2, maka kita memakai yang 20 40 40. Beda dengan yang J1 40 50 10. Tapi misalkan tidak ada pernyataan, ini udah aku titik yo. Jika J2 akan dibalut karena ada di soal. Jika tidak ada pernyataan J2, maka J1 dihitung terlebih dahulu. Maka kita menghitungnya seperti ini, distribusi J1 dulu. Oke, nanti aku kasih juga deh, misalkan kita perlu menambahkan itu di J1. J1-nya misalkan 3 juga. Jadi rasionya seperti ini. 40 100, 50 100 sama 10 100. Nih. 40 100 terus 50 100 sama 10 100. Nah, ini kalau misalkan tidak ada pernyataan bahwa di sini kan ada pernyataan dimulai dengan departemen J2, maka J2 dulu kan, di sini kan J2 nih. Sedangkan kalau misalkan tidak ada pertanyaan itu, maka kita hanya seperti biasa aja, J1 dulu baru J2. Tuh, ya aku samain kayak soal ya. Jadi kita perlu menemukan J2-nya terlebih dahulu. Bedanya dengan langsung bertingkat, ingat, kita perlu 3 rasio kalau bertingkat itu. Dan dimulai dengan jasa yang didahulukan. Harusnya sih jasa 1, tapi ada pernyataan J2, maka kita perlu membuat J2-nya jadi 3 rasio. Sedangkan kalau nggak ada ya kita buat J1-nya aja yang 3 rasio gitu. Oke, setelah aku bilang sama halnya seperti yang tadi kan, kita hanya perlu mengurangi beban-beban tadi. Karena kita mulai dari J2, maka kita perlu mengurangi yang ini 9.000 kan, 9.000. Ini berarti masih kosong, ini kosong, ini kosong. Kita mengurangi 9.000 ini gitu loh. 9.000 ini dikalikan dengan 20% ini. Nih. 9.000 dikali 20 per 100. 1.800. Terus 9.000 dikali, ingat ini 20 40 40 diambil dari sini, 20 40 40. Oke, kita hanya perlu mengalokasikannya aja. 9.000 dikali 40 per 100. 3.600. Terus kita perlu menambahkan di sini J1. J1 ini kan ada bagian juga kan, J1 kan sebesar 40% juga. Gitu loh. Jadi sama dengan 9.000 dikali 40 per 100. Sirup 3.600. 1.600 tambah 3.600 tambah 3.600 sama dengan 9.000. Pas jadinya. Berarti ini habis 9.000. Terus kita masuk ke distribusi J1. Karena ada penambahan 3.600 di sini, kita tambahin dulu nih 7.200 ditambah 3.600 sama dengan 1.800. Maka yang kita pakai untuk menghabiskan adalah sebesar 7.800 ini. Kita perlu menghabiskan sebesar 10.800. Terus kita ambil rasionya dari sini, karena kita hanya perlu memerlukan 2 rasio untuk P1 dan P2. Gitu kan, karena J2-nya sudah habis. J1 dan P1 dan P2 sebesar 40 dan 40 90 dan 50 90. Itulah. 40 90. Jadi 10.800 ini dikali dengan 40. Nih yang ini ya, 40 per 90. Nih, terus ini juga 50 per 90. 50 per 90. 4.800 tambah 6.000 sebesar 1.800. Jadi benar.
terus kita total, maka hasilnya sebesar seperti ini. Ini jika kita mendahulukan distribusi J2 ke J1. Sedangkan kalau kita memerlukan jika kita membalik atau J1-nya ibaratnya yang duluan, nih aku hapus dulu deh. Misal J1 nih yang duluan, J1 ya. Di sini J2-nya. Maka kita perlu ini nggak jadi ke 40-100 untuk yang J1-nya. Ini loh. Ini berarti kita rasio J2. Nih. Jadi ini hanya untuk 20/60. Terus ini juga 40/60 untuk J2. Nih, diambil dari sini. Kan tadi 20/60, 40/60. Sedangkan kita memakai J1, maka kita perlu 3 rasio. 40/50 sama 10. Ini udah aku bikinin rasionya 40/50 10. Oke. Jadi misalnya di J1 nih sebesar 7.200 kan, kita perlu mengurangi sebesar 7.200. Red. Ini enggak ada, ini enggak ada, ini enggak ada. 7.200. Ini juga enggak ada. 7.200 ya. Kita perlu mengurangi ini 7.200. Kita fokus ke distribusi J1 7.200. 7.200 dikalikan dengan ini 40/100. 7.000 kali 40/100, 2.880. Terus untuk P2 sebesar 50/100, diambil dari sini loh. Ini persenannya 50/100. Ini untuk yang bertingkat ya, beda dengan langsung 50/100. Taruh ini dikali 50/100, 3.600. Nah, kita ada rasio J2 juga kan sebesar 10/100, maka di sini kita masukkan ini J2 nih, 7.200 dikali 10/100. Nah, terus 20. 2880 ditambah udah habis atau enggaknya ditambah nih ya, 3.600 ditambah 720. 7.200. Ibaratnya kita sudah menghabiskan 7.200 ini untuk J1 ya, 7.200 minus 7.200. Jadi benar jawabannya. Ini jika tidak ada pernyataan ini ya guys, tidak pernyataan bahwa dimulai dengan departemen S2, maka kita perlu memulainya di yang langsung ke J1-nya aja gitu loh. Nah, terus kita cara menghitung ini berarti sama halnya seperti tadi, 9.000 ditambah ini 720. 9720. 9720 ini perlu kita kurangi kan, ini minus ibaratnya kan. Ini minus 9720. Kita perlu mengurangi ini. Nah, 9720 ini kita kalikan dengan rasio yang J2 ini 20/60 40/60 karena ini udah habis kan. Nah, ini udah habis. Ini 9720 dikali mana tadi nih 20/60 20/60 berat 3240. Terus 970 ini dikali yang 40/60 40/60 berat 6480. 3240 tambah 6480 sebesar 9720. Jadi ibaratnya ini udah habis, maka totalnya sebesar ini. Ini jika tidak ada pernyataan bahwa departemen J2 dimulai terlebih dahulu. Kita langsung menghitung ke yang J1. Perbedaannya adalah untuk bertingkat ini kita memerlukan departemen yang terlebih dahulu kan selalu J1 kan. Ini aja ada pernyataan J2. Maka jika ada pernyataan ini pokok bertingkat itu kita perlu memerlukan J yang mana yang digunakan untuk yang bertingkat. Jika J2 terlebih dahulu, maka kita perlu membuat 3 rasio yang J2. Sedangkan untuk yang dimulai untuk J1, maka kita memerlukan J1 ya 3 rasio ini gitu loh. Gitu kan. Gitu deh untuk ininya, untuk tutorialnya. Jadi ya semoga nilai UAS akbi kalian memuaskan, dan aku nanti aku kasih link Excel juga sih di ini deskripsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.